Pak Jimmy Stanto. Pak Jimmy Stanto, ye. Nah, Pak Jimmy Stanto ini adalah Skill Institute founder ya Pak ya. Dan juga resident mentor di sini. Resident mentor juga adalah dosen Unpad. Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang ya bergabung di Indigo Incubator, nanti bisa dimentori oleh residen mentor ya seperti Pak Jimmy ini juga. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mengenai BDV atau inkubasi atau co-working space-nya sendiri? Boleh main kesini nggak? Nah, kalau main kesini boleh banget. Kita nggak dipungut biaya untuk member untuk memakai fasilitas di sini nggak gratis, tapi waktunya itu cuma 8 to 5 aja di hari kerja. Ya yang penting udah member. Ya aku yakin lah di sini teman-teman udah karena udah dapat infonya berarti udah jadi member ya. Ada lagi? Ya udahlah, nanti kalau misalnya itu nanti kontak aku ada di depannya. Gitu. Ya udah. Ini how to envision the customer and value customer. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Jimmy Kurnia. Hari ini saya akan mencoba sharing tentang intinya kita mulai dari gimana caranya untuk pendapatan customer dan ngebuat gimana supaya customer tuh lebih tertarik menggunakan produk yang Anda punya, ya. Lalu gimana supaya memberikan nilai kepada customer supaya customer itu kasarnya melihat bahwa produk yang Anda tawarkan atau layanan, produk itu bisa layanan atau barang yang ditawarkan itu lebih menarik dari apa yang ditawarkan oleh kompetitor, gitu ya, kurang lebih begitu. Mungkin bagi sebagian yang sudah menjadi member dan tenant di sini mungkin pernah lihat slide ini, tapi nggak apa-apa, saya akan share lagi slide-nya. Hari ini kita akan mulai dengan bicara tentang visi dulu, ya, visi ke depan. Kalau boleh tahu Anda member dari mana aja? Dari mana? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Mempunyai produk? Mau bikin develop. Masih dalam development. Apa nama produk? Rencananya itu Velo. Velo itu tentang apa? Coba kalau boleh sih berdiri aja terus sharing aja ke teman-teman. Ya, sambil dicuri. Sharing aja. Pokoknya itu seperti sosial media, tapi gabungan antara sport, lifestyle, dan sosial media itu sendiri. Sport, lifestyle, dan social media. Terus kalau misalnya kita ngelihat tadi di sini, envisioning the customer ya. Nah, ini ya. Kira-kira siapa sih yang bakal beli? Banyak sih, udah pasarnya itu marketnya tuh luas kalau menurut saya sih. Dan kita lagi survei juga untuk marketnya ini. Pertama sebelum produknya jadi, ini kan masih dalam developing kan. Ya. Pertama survei komunitas sport di sini, di Bandung dulu, Jakarta sama kota-kota besar. Tapi segmennya lebih ke luar negeri sih nanti. Segmennya lebih ke luar negeri ya. Jadi orang akan menggunakan produk Anda itu orang-orang dari luar negeri itu kan. Iya. Oke. Interesting yang saya bingungin. Gimana cara ngegarap dan ngasih tahu mereka selain kalau misalnya promotional campaign dan lain-lain itu kayaknya bakal apa ya, makan banyak resource itu ya tanya. Tapi saya belum terlalu tahu sih produknya gimana. Tapi bayangan Anda 5-10 tahun ke depan tuh, misalnya Anda udah punya office saya di Palo Alto sebelah sama Google, gimana? Amin kan, boleh dong. Gitu. Gimana tuh kira-kira 5 tahun ke depan? Ya dengan perkembangan teknologi nanti, umpamanya kan produknya nanti tuh sangat kompatibel sama kedepannya kan ada Google Glass seperti itu ya. Jadi bisa masuk ke situ. Ya insya Allah itu bisa jadi fitur yang harus ada di Google Glass. Oh, okay. Nah, sekalian karena kita ada di BDV ya, kita juga sudah punya beberapa orang tenan dan sekarang bergabung juga dengan kita ini. Satu ada Monik di sini ya. Halo. Halo. Halo Monik.
Satu lagi ada Budi di belakang. Dan kita makannya kuat banget ya, semuanya lagi makan ya Mas ya. Ada Budi di belakang. Kedua tenant ini sudah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 250 juta rupiah total. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau misalnya kita dengerin sharingnya Monik. Mungkin Budi mau sharing juga ya Budi? Gue paksa aja buat sharing ya. Budi sharing juga ya. Nanti sebenarnya kan ujungnya kalau misalnya nanti Anda mau coba masuk ke Indigo Incubator, pertanyaan pertama yang ditanyakan nanti ketika Anda kalau lolos dari, jadi ini saya jelasin dulu Pak. Pertama kan Anda kirimin kayak bisnis proposalnya gitu kan, rencananya kayak gimana, itu nanti biasanya diseleksi. Yang seleksi itu biasanya ada sekitar 5-9 orang lah yang menyeleksi dari berbagai bidang. Ada yang dari bidang teknis, dari bisnis, dari yang lain-lain, kecocokan compatibility sama platform produk dan lain-lain itu juga ada. Nah, setelah itu Anda yang lolos dari tahap itu akan diundang, terus presentasi. Nah, di presentasi itu selalu ditanya gitu. Ini sebenarnya kira-kira nanti pertanyaannya kurang lebih pada pernah nonton Dragon's Den nggak? Tahu ya? Nah, mungkin itu PR ya. Anda nanti coba nonton Dragon's Den, tinggal cari aja di ya kalau cari di torrent banyak lah Dragon's Den ya. Terus kalau udah langsung tahu lah cari di torrent ya. Kalau enggak cari di Padlocker juga banyak lah ya. Kalau sekarang kan Rapid Share udah nggak bisa lagi ya. Dan di Padlocker juga banyak gitu ya. Atau kalau enggak satu lagi acaranya Shark Tank, Thanky You Shark Tank ya. Itu cerita tentang orang-orang yang cari investor. Terus ada investornya itu 5 orang konglomerat gitu ya, dari berbagai bidang. Dan si orang ini diminta untuk menceritakan idenya dari berbagai lintas bisnis. Ada konglomerat yang berasal dari IT background, ada, gitu ya. Ada yang berasal dari bidangnya itu kayak yang punya Boston Pizza. Boston Pizza itu kalau di Amerika dan Kanada cukup gede lah. Itu ada kayak gerai-nya ada sekitar 200-300 gerai lah. Ada yang punya itu dari consumer goods. Ada yang dari latar belakangnya HR, jadi dari berbagai bidang. Dan seringkali kalau misalnya ada orang IT pitching gitu ya, kalian punya ide gitu ya. Udah itu pertanyaannya suka tricky, dia suka bilang gini, oke, katanya, ide lo lumayan, tapi komersialisasinya kayaknya kurang bagus. Dan kalau misalnya lo kayak gitu dan kayaknya nggak mau terima saran gue tinggal hire aja beberapa orang programmer dan gue bikin aja, kita adu aja. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita harus bener-bener apa ya, bener-bener ngerti gitu. Itu ujungnya bakal jadi apa? Ya. Nah, 5 pertanyaan yang sering mereka tanyakan dari si orang-orang konglomerat ini selalu gitu. Bisnisnya apa? Satu. Ya. Kedua, lu butuh duit berapa sih? Itu selalu. Ketiga, duitnya bakal jadi berapa banyak kalau kita jalanin bisnis yang Anda propose? Butuh waktu berapa lama? Caranya gimana? 5 ya, lupa, ada satu lagi. Siapa yang ngerjain? Selalu 6 pertanyaan itu berputar di situ. Kalau salah satu nggak terjawab, ya ubah. Sebelum lebih jauh, kita coba dengar sharingnya Monik aja dulu ya Mon ya. Cerita tentang Monik ini punya startup yang namanya Merit You. Ya. Langsung tahu ya, karena diliput di Daily Social dan lain-lain ya. Mungkin bisa cerita Mon, Merit You gimana untuk customernya siapa dan USP-nya apa, visi kedepannya gimana? Silakan. Mau gantiin sampai selesai dulu boleh. Anaknya langsung ini aja ditanya, saya jawab. Oh iya, oke, saya tanya ya tadi ya. Oke, Mon, kalau gitu sebenarnya Merit You ini kenapa sih dibikin sih awal gitu? Oke, kalau Merit You kenapa dibikin? Awalnya saya nemuin problem untuk perencanaan pernikahan. Saya waktu itu bantuin untuk kakak saya menikah, 2 orang kakak saya menikah. Kemudian saya bantuin langsung untuk nyari vendornya, arrangement dari awal yang lamaran sampai akhirnya benar-benar sampai di acaranya. Itu tuh repot-repotnya itu walaupun menikah itu indah ya, menyenangkan, kita pakai. Emang udah pernah nikah? Bukan, maksudnya lihat gitu. Kalau lihat menikah kan menyenangkan gitu. Tapi maksudnya untuk proses si kabur nggak mau disuruh curhat. untuk proses perencanaan itu berat. Maksudnya bukan berarti berat gimana, tapi prosesnya itu panjang. Kayak misalkan untuk vendor kita harus milih gedung, kita mau yang mana sih? Terus
undangan kalau undangannya sekian, gedungnya yang bagus yang mana sih? Kemudian undangan gedung yang itu bagusnya itu kalau saya pengen temanya seperti ini, dekornya siapa sih? Kemudian makanannya, cateringnya enak siapa sih? Kemudian kalau untuk untuk kebaya atau untuk gaunnya itu yang bagus, yang cocok dengan badan saya tuh yang mana sih? Kemudian nyari undangan, kemudian nyari souvenir, itu pun juga vendor itu terlalu banyak. Jadi kita harus cari satu-satu yang juga fit dengan budget kita gitu kan. Vendor banyak dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu. Nah yang kita yang cocok yang mana sih? Apakah yang paling murah? Atau kayak yang paling mahal, atau yang tengah-tengah, tapi kan yang mana gitu, itu kan prosesnya panjang banget gitu. Nah makanya saya bikin MaryQ.com ini untuk membantu untuk mereduksi proses-proses itu. Jadi yang proses yang kita harus nyari vendor, kita juga kan nggak tahu vendor pernikahan siapa aja gitu kan. Vendor pernikahan kalau misalnya saya tahu si ini dan si ini, emang itu yang paling bagus gitu kan. Kan masih ada vendor si A, B, C, D yang lain gitu. Nah itu, jadi MaryQ menyediakan vendor-vendor untuk pernikahan, dan Anda bisa mencari vendor-vendor itu based on budget kalian. Misalkan anggaplah untuk musik misalkan sekitar anggaplah 5 juta. Oh untuk yang musik yang 5 juta tuh musiknya vendornya siapa-siapa aja sih? Oh tapi misalkan ternyata budget saya jangan deh, lumayan nambah nih, misalkan jadi 8 juta. Kalau 8 juta yang musiknya siapa-siapa aja sih? Nah itu MaryQ menyediakan seperti itu. Kalau kita hari ini karena kita ngomong customer value, kita berarti harus ngasih tahu juga ke customer bahwa kalau beli di tempat Monik ada nilai lebih yang mereka dapat. Tadi yang Monik baru bahas, simplicity, ya kan? Jadi nggak terlalu ribet, tinggal nongol di website MaryQ aja. Udah gitu kita nggak lupa juga tes Google Analytics-nya biar tahu dia siapa. Terus ada gitu, Nah terus apalagi Simon yang customer bisa dapat value dengan belanja di tempat Monik kan? Kalau misalnya saya tahu misalnya ya, tempat Monik misalnya makeup artist misalnya, siapalah si X gitu makeup artisnya ya. Terus di situ juga kan kalau saya lihat tuh ada tempat Monik nih makeup artist gitu ya. Terus saya bisa aja langsung Google, udah gitu cari si X ini alamatnya di mana sih? Saya bisa potong kompas tuh si X gitu kan. Gue beli langsung aja dari lo nih gitu. Sementara kan kalau lewat Monik nih kayaknya harus ada some kind of commission. Nah itu gimana tuh? Nah jadi tadi keuntungannya kalau customer pakai MaryQ itu dia dapat harga yang lebih murah, harga diskon itu. Jadi walaupun misalkan kita tahu nih, oh ini kita cari aja langsung dan kita datengin langsung, mungkin bisa aja dengan kalian memaksa, dengan kalian merayu gitu, mungkin bisa dapat potongan. Tapi kenapa kalau lewat MaryQ pasti dapat potongan? Karena kita emang ada kerjasama khusus di belakangnya. Jadi vendor-vendor yang emang bergabung dengan MaryQ itu emang bukan yang gabung gitu aja, nih ini barang saya tolong dong promosiin gitu, tolong dong di marketingin, enggak. Tapi kita emang di belakangnya ada kerjasama dulu, yang mana produk yang ditampilkan MaryQ sudah pasti harganya lebih murah. Entah itu berapa lebih murahnya, tapi lebih murahnya itu seenggaknya minimal 5-20%. 5-20% kok dikit ya, nggak kayak kalau di BSM atau di BIP diskon up to 70%. Tapi kan diingat dulu, budget pernikahan kan bukan cuma harga baju yang berapa ratus ribu gitu kan, yang sekian puluh juta, sekian ratus juta. Jadi 5%-nya juga itu sangat berarti loh. Jadi selain simplicity, harga malah bisa lebih murah ya? Harga lebih murah. Terus apa lagi? Jadi gini, kalau tadi simplicity itu kan emang proses panjang dibikin jadi simple. Selain itu proses yang panjang itu tuh bisa dibilang jenuh terus harus pilih yang masih stres, capek gitu. Nah kalau di sini kita maksudnya bisa fun aja gitu, maksudnya ngelihat cari vendor-vendor, kita udah sempat usability test juga, kita tes tanya ke orang-orang yang udah sempat pakai MaryQ juga, maksudnya mereka sendiri ngerasain bahwa iya jadi tahu nih harga ini, iya gampang, oh segini tuh harganya segini ya, oh ini segini berarti si kemarin tuh teman saya segini harganya gitu. Jadi masih ada fun lah, jadi perencanaan pernikahannya nggak terlalu bikin stres gitu. Oke, good. Nah buat teman-teman ada lagi kan tadi udah punya produk dari sana ya. Kalau di teman-teman yang di ini yang bertiga, satu perusahaan atau gimana? Atau baru kenalan? Oh baru kenalan. Ini enggak, lu punya produk nih Sultan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di Monik gitu ya, jadi entrepreneur itu ya, ternyata harus mikirin orang lain dulu. Ya. Jadi dia udah mulai mikirin gimana sih customernya biar nggak capek, simple. Ya.
gimana biar bisa dapat harga lebih murah gitu kan, udah langsung dipikirin sama dia. Dan kalau kita lihat dari dia cerita gitu, antusiasmenya tuh ada. Bisa diceritain nggak tuh sampainya jadi entrepreneur tuh yang kerja kayak nearly 24 hours dan lain-lain, di sharing aja biar tahu juga gimana. Ya, mungkin teman-teman juga di sini juga udah sama lah bikin, punya startup, punya produk sendiri, pernah mengembangkan produk atau bisnisnya masing-masing. Kalau yang saya alami sendiri sih fun, pertama-tama share-nya fun dulu ya, menyenangkan gitu. Jadi apa yang memang kita kerjakan emang kita seneng gitu. Nyari vendor, kemudian kita berhubungan dengan segala macam yang berbau pernikahan lah, itu menyenangkan bagi saya gitu. Kemudian kalau yang susah-susahnya itu memang untuk apalagi membangun bisnis baru yang namanya Meritiu ini kan bisnis pernikahan yang mana baru dan benar-benar orang kayaknya nikah kok dijadiin website, mana bisa gitu, gua seumur hidup sekali nikah, masa lu mau bikin jadi website? Nggak semudah itu gitu, untuk meyakinkan vendor maupun klien gitu. Padahal kan kita bukan berarti kayak beli baju di misalkan di Lazada atau dimanapun yang langsung baju datang tiba-tiba iya bahannya salah gitu, atau bahannya nggak sesuai ekspektasi kita, tapi Meritiu nggak seperti itu gitu. Jadi kita cuman kita menjembatani untuk Anda tahu vendor Anda tuh siapa, sini silahkan datang, kita kasih voucher diskonnya gitu. Ya, ada yang punya produk lagi mungkin dari teman-teman member yang udah datang? Udah pernah? Kita mau buat produk. Sorry, bisa perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Saya Jeffrey dari Bandung, Pak. Ya. Kita mau buat produk namanya bayarpakaidaun.com. Bayar pakai daun.com. Supranatural apa? Jadi uang sudah terlalu mainstream, Pak. Oh, ini pakai daun ya. Sudah menggunakan semacam accounting software nggak untuk bisnisnya ini? Kebetulan rekan saya ini masternya, Pak, untuk buat accounting. Enggak, tadinya saya mau tawarin belakang ada tenant kita juga accountingmuda.com. Mungkin ada yang bisa kenalan dulu, coba diceritain accountingmuda.com itu gimana tuh? Bisa menolong startup yang kayak gini nggak bayar pakai daun? Bisa kita accountingnya pakai daun? Kalau cerita, Mas, pakai daunnya. Jadi sebenarnya kita mau buat satu sistem voucher elektronik. Satu sistem elektronik, tapi vouchernya bisa didapatkan dari orang pembelanjaan orang gitu. Oh, Orang belanja di merchant nanti bisa kasih penghargaannya berupa daun. Nah, daun itu nanti bisa dibelanjakan lagi di merchantnya itu, sehingga dia bisa mendapat produk-produk gratis itu dari merchant. Biasanya merchantnya apa? Tuh, udah dibilang keren pertama. Ini bisa kerja sama nanti. Bisa nggak dibayar pakai daun? Bisa ya. Terus itu udah running apa gimana sekarang? Masih idea, Pak, mau diajukan ke Telkom. Mau divalidasi untuk ikutan yang 2014 ini di Go. Iya. Sudah masuk proposalnya itu? Lagi mau dimasukin, Pak. Oh, lagi. Kalau boleh tahu tadi Jeffrey backgroundnya apa sih sebenarnya? Saya backgroundnya penjual suplemen, Pak. Food supplement? Iya. Oh, dari food supplement ke daunnya? Tapi kok daun digitalnya gimana? Iya, kebetulan saya juga senang ini, Pak, programming. Jadi saya ada background di marketing dan juga di bidang programming. Memang background edukasinya di program? Bukan? Iya, edukasinya di programming dan juga dagang food supplement. Oh. Kalau boleh nanti ngobrol untuk tahu food supplement saya juga boleh. Karena kesehatan itu kekayaan yang pertama, Pak. Oh iya. Saya sudah pakai food supplement yang lain. Lele ya. Iya. Terus sebelahnya boleh diperkenalkan diri juga temannya Jeffrey, satu tim? Oh iya, ini kita satu tim, ini David, ini Kim Seung, ini Pak Robi. Ya. Ya. Ini dari tim apa nih namanya? Tim bayar pakai daun. Boleh tahu nggak visi kedepannya tuh gimana visi bayar pakai daun? Jadi visinya di mana bahwa nanti si merchant itu bisa menghargai customernya, nggak cuman banyak customer yang tidak mengetahui siapa sih merchant yang tidak mengetahui siapa sih customernya gitu. Nah, dengan bayar pakai daun.com ini nanti akan dikonekkan antara si merchant dan si customer, karena begitu customer nanti belanja ke merchant, dia bakal tahu, oh ini si Anton, bakal ketahuan karena
si Anton ini sudah jadi sudah masuk ke member bayar pakai daun dan bisa dilihat. Dan dengan begitu kalau umpamanya si Anton ini setia belanja di merchant tertentu gitu ya, merchant itu juga bisa menghargai kesetiaan dia gitu dari penghargaan berupa voucher itu. Jadi memaintain kesetiaan customer dengan cara memberi reward voucher. Jadi intinya sebenarnya rewardnya voucher aja, Iya. cuma di brandingnya bayar pakai daun. Iya, vouchernya berupa daun gitu ya. Oke. Gitu Pak. Terus kalau misalnya saya boleh tanya, ini value-nya kan Anda pasti punya kompetitor lah kalau di dunia pervoucheran kayak gini. Yang saya paling tahu itu namanya Sodexo. Saya justru belum tahu itu Pak. Sodexo itu adalah voucher yang diberikan oleh ada beberapa bank. Kalau orang bayar deposito, naruh deposito di sana sejumlah uang, selain mendapatkan bunga, dia ngasih semacam kayak voucher belanja. Oh iya. Ini voucher belanja, ya. Ini biasanya bisa dipakai di Sogo, terus di beberapa pusat pembelanjaan yang lain. Iya. Itu jadi ya udah bisa dibelanja pakai itu. Jadi sebenarnya dengan memasukkan nomor itu, saya yakin gitu. Si data kita yang masukkan itu dari nomor itu tuh si Sogo juga tahu ini dari customer bank mana dan ada database-nya juga kan. Iya. Kalau nggak ngapain dia melakukan itu kan. Iya. Nah itu ada gitunya juga gitu. Nah mungkin Anda akan bersaing dengan itu gitu. Kemarin kita di Indigo Incubator 2013 gelombang 2 ada satu startup juga yang konsepnya mirip-mirip kayak gitu. Cuman aku lupa nama itunya tuh apa ya. Dia tuh malah mau bikin juga voucher kayak gitu juga, dan konsepnya sih menarik gitu ya. Kalau aku bilang si vouchernya itu malah bisa diuangkan, bisa dipakai buat bayar amal, apa sih namanya? Oh iya, ada gift card namanya kalau nggak salah. Nah mungkin ada, dia selalu bilangnya gitu kalau prestasi ada gift card gitu. Nah itu juga suatu konsep yang menarik sih saya pikir. Nah mungkin sebelum Anda bikin itu Anda juga harus coba cari tahu kompetitornya apa. Karena balik lagi kalau kita ngomong masalah customer value, customer selalu membandingkan antara satu layanan atau satu produk dengan produk yang lain. Kalau dari Monik mau lihat ini ada masukan nggak? Apa ya? Mau mikir dulu sebentar. Apa ya, paling sharing aja sih. Paling kalau misalkan memang kalau membuat sesuatu yang memang sudah ada kompetitornya, kita harus pelajari dulu si kompetitor itu seperti apa, bedanya kita atau kesamaan kita dengan dia apa. Jadi ketika nantinya mungkin saat di Indigo nanti saat lolos saat seleksi pun ditanya kamu apa sih bedanya, terus kelebihan dengan si kompetitor apa sih, nah itu bisa jawab dan bisa menjabarkan dengan ya kita bedanya ini loh, kita pasti lebih bagus gitu sih. Kalau boleh di-sharing Mon, waktu Monik dulu di Indigo Incubator ya, kan pasti ditanya juga Merit itu saingannya siapa sih, terus gimana cara nge-convince si juri-juri ini akhirnya mau ngasih uang sama Monik? Boleh di-share? Jadi kalau waktu itu Meritio sendiri kompetitornya kalau untuk di Indonesia itu ada Weddingku, mungkin udah pada tahu Weddingku. Ya, jadi Weddingku itu sama mirip-mirip untuk. Banget kan belum nikah. Ya, jadi Weddingku itu sama mirip-mirip kayak Meritio gitu ya. Tapi dia isinya lebih ke seluruh listing seluruh vendor, dan memang Weddingku ini berdirinya sudah 13 tahun yang mana sudah cukup kuat dan cukup besar. Tapi perbedaannya Meritio itu kalau di Weddingku dia hanya listing vendor-vendor ini apa-apa aja. Kemudian udah dikasih nomor telepon, udah gitu aja. Kita jadi kayak buku apa? Buku kuning. Katalog. Iya itu yang katalog buku kuning itu loh yang tebel. Ya buku kuning yellow page. Ya jadi kayak yellow page aja kayak gitu. Nah, kalau Meritio sendiri dia ada vendornya, tapi dia bisa langsung booking loh, bisa langsung dapat diskon vouchernya. Gitu. Bedanya di situ langsung ke apa namanya, langsung terhubung gitu dengan si vendor. Kalau si Weddingku itu terkesan kayaknya jualannya nanti karena dia visitornya banyak, jadi jualnya lebih ke jual ads kayak gitu. Iya. Ujungnya. Dia sebenarnya kalau Weddingku sendiri yang saya tahu awalnya itu memang dia dari majalah-majalah yang dia jual di Gramedia itu suka biasa kita nemu katalog Weddingku itu 3 per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Kemudian dia juga sering mengadakan wedding expo, jadi lebih ke arah wedding expo-nya, monetizing-nya lebih ke arah wedding expo-nya, kemudian majalahnya.
dan jualan produk juga, dia jual produk sendiri, bukan ke arah si listing vendor-vendornya. Tapi kalau Meritio lebih ke listing vendor-vendornya. Oke, thank you, Wan. Sama-sama.